Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mus.net, YouTuber tanpa studio. Hari ini kita akan membahas tentang desa silam atau desa yang hilang, atau disebut juga desa itu desa gaib, di mana narasumber saya adalah Abah Sayyid, spiritualis dari Seluma. Nanti saya akan bertanya-tanya tentang awal kejadiannya, terus pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejadian ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja. Abah, bagaimana ceritanya Abah ini dimintai tolong oleh seseorang dan tahu bahwasanya di situ ada dusun silam? Begini awalnya, pada waktu itu saya memang dimintai tolong oleh warga bahwa keluarganya ada yang hilang. Saat itu dia pamit mencari ikan. Setelah itu kok tidak pulang-pulang sampai sekian lama, bahkan bulanan. Setelah itu keluarganya minta tolong didoakan agar keluarganya tersebut yang hilang bisa kembali ke rumahnya. Tanya di mana posisinya, saya juga hanya manusia biasa, jadi tidak bisa menentukan secara tepat. Insya Allah, dengan izin Allah, saya mohon petunjuk pada Allah. Saya berdoa. Lalu ada suatu penglihatan dari saya. Kacamata batin ya, Pak? Ya, bahasa isyarah ya, bahasa isyarah itu bahasa ini apa itu feeling Ya. Itu orang yang mencari ikan itu ada di suatu tempat atau desa yang banyak penghuninya atau banyak penduduknya. Desa itu bisa dilihat dengan mata biasa nggak, Pak? Ya, kalau orang-orang biasa tidak bisa melihat, itu hanya dengan isyarah batin saja, karena itu sesungguhnya hutan belantara. Karena desa itu termasuk desa yang menghilang seperti itu, ataupun desa-desa siluman lah. Nah, saya tahu orang itu, ciri-cirinya, perasaannya itu, hobinya itu, di sana lagi bekerja, lagi dipekerjakan oleh penduduk dusun yang silam tadi. Lalu tak ajak pulang. Dalam perasaan saya ya, tak ajak pulang. Itu juga butuh ini proses untuk mengajak pulang itu, karena di situ ada yang melarangnya. Prosesnya seperti apa, Pak? Ya, harus dibujuk agar dia itu mau pulang. Juga kita harus berembuk sama majikannya tadi. Oh, majikannya di alam gaib tadi. Nah, karena kontraknya belum selesai alasannya. Setelah itu sudah bermacam cara saya membuat alasan-alasan agar diperbolehkan pulang ke keluarganya. Alhamdulillah bisa disepakati oleh majikannya dan orangnya pun. Itu awalnya. Terus bagaimana, Pak, ini untuk caranya sendiri membawa orang itu bisa ditarik ke alam nyata lagi? Untuk membebaskan itu orang itu, Iya. yang ditawan itu. Iya. Nah, ini saya mengadakan suatu perundingan atau perjanjian ya Iya. kepada majikan. Itu majikannya, jadi majikan barang itu orang halus ya. Iya. Perjanjian harus menebus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.
saya tempo banyak bermacam-macam dia minta tebusan, minta denda kalau orang kita. Cuman saya berusaha untuk membujuk dia agar terlena atau terlupa dengan permintaan tersebut. Dengan cara saya juga mohon kepada Allah agar orang itu membebaskan dengan begitu saja. Orang gaib tersebut. Ya, walhasil bisa saya rayu-rayu dengan cara olah kata saya, sehingga orang itu diserahkan atau disuruh bawa pulang ke dunia nyata, ke dunia yang kita alami. Itu mintanya apa kemarin waktu itu syaratnya, syarat pembebasannya itu? Banyak. Kalau nuruti namanya makhluk-makhluk selain manusia ya, itu kan macam-macam permintaannya. Ada yang minta ini dan itu nggak perlu kita sebutkan, karena itu juga nanti kalau kita turuti, kita akan minggir di jalan Allah. Oh iya, sirik ya. Sirik. Ya begitu kira-kiranya, karena kita tidak boleh mengimankan selain Allah. Nah itu. Terus bagaimana keadaan desa itu sendiri, desa yang silam itu? Ya, desa yang silam itu memang desa sudah lama sekali ya, karena penduduknya padat, juga orangnya aja bermacam-macam suku. Ada yang seperti suku ini orang Indonesia, bermacam-macam suku bangsa lah ya. Ada yang dari Cina, dari Belanda dan lain-lainnya. Nah, itu padat sekali, cuman di situ pagar-pagarnya aja masih batu-batu ditumpuk-tumpuk itu. Rumahnya masih rumah zaman-zaman dulu lah. Rumahnya apa? Itu sepengetahuan saya. Ya ada yang rumah panggung, ada rumah biasa, ada bermacam-macam namanya. Masing-masing itu punya adat ya, punya adat macam-macam. Cuman di situ rukun, penuh kedamaian. Apa waktu dimintai tolong itu, Abah sempat keliling nggak ke desanya itu, desa silam itu? Saya nggak sempat keliling karena saya terfokus untuk mencari orang tersebut yang dari alam gaib. Ya. Terus bagaimana Bapak keadaan orang-orang di situ? Apakah semuanya penduduk itu memang penduduk gaib atau mereka ada yang dari alam nyata ditarik ke alam gaib? Itu penduduk gaib ya lebih banyak. Ya ada juga penduduk yang dari alam nyata, maksudnya dunia kita manusia, itu juga banyak. Oh, ditarik ke situ? Ya, ditarik situ. Iya. Terus mereka itu bahagia apa bagaimana yang orang-orang ditarik itu? Nah ini begini ya Pak. Itu yang jelas di sana tuh banyak mengenaskan, memprihatinkan, karena kenapa alasannya orang itu ditarik ke sana atau dipekerjakan di sana? Itu ada kesalahan-kesalahan dari manusianya sendiri. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini, mungkin dia ingin memperkaya diri atau ingin enak tapi tidak mau berupaya semaksimal mungkin, tidak mau kerja keras ya, sehingga dia mau jalan pintas, mengadakan ritual pemujaan, dan di dalam pemujaan itu dia mempunyai perjanjian-perjanjian. Sebenarnya orang-orang yang di alam gaib itu enggak jahat. Untuk saya tuh enggak jahat, karena itu juga belum tentu itu dari iblis dan lain-lain. Namanya makhluk gaib itu ini apa itu ya seperti kita ini, bahkan lebih banyak lagi kalau dalam penglihatan saya tadi. Jadi dia ramah-ramah. Nah, kalau nggak disalahi ya dia nggak mau bikin salah.
balik-balik di manusianya sendiri yang sering itu membuat kesalahan-kesalahan pada orang-orang yang gaib. Iya. Terus keadaan orang yang ditarik ke situ atau istilahnya hilang tadi, di situ ngapain kerjanya? Ya, apa gitu? di situ yang saya lihat banyak, ada yang nyangkul bercocok tanam, ada yang berternak, ya, ada juga yang dikerjakan di pabrik. Nah, itu seperti kita, seperti manusia. Ya banyak di situ perusahaan, pokoknya yang jelas itu seperti manusia kehidupannya. Ya alamnya ya seperti manusia karena dia juga mengalami modern juga. Ya zaman sekarang dia juga nggak mau ketinggalan, nggak seperti dulu. Terus nggak, dia punya kemajuan zaman, masih bisa mengiringi zaman, itu yang saya ketahui. Jadi kerjanya Ya seperti biasa, seperti manusia. bukan orang yang ditarik tadi kerjanya. Ya kerjanya itu tadi dipekerjakan, dijadikan buruh tadi, buruhnya. Iya. Buruhnya ada yang ternak, ya ada yang ternak mungkin membuangi tai-tainya, kasar-kasar itu. Kalau disisa enggak, cuman diambil tenaganya. Iya. Itu sampai kapan biasanya menembus Ya, kesalahan? Sampai orang tergantung kesalahannya. Di situ ada yang selamanya, ada yang memang ada jangka waktu. itu nanti misalnya yang ada jangka waktu itu dikembalikan begitu saja apa gimana? Oh itu yang jelas nggak seperti itu. Mesti keluarganya ada yang ikhtiar mohon kepada Allah agar manusia tersebut atau keluarganya bisa kembali. Kita tidak lepas dari usaha atau berusaha untuk mendapatkan orang itu, seperti itu. Kalau dibiarkan ya nanti ya nggak kembali. Oke, cerita hari ini cukup sampai di sini untuk yang part 1. Di minggu depan mudah-mudahan kita akan membuat video part 2 tentang kelanjutan cerita ini. Jadi dari kejadian ini kita bisa memetik pelajaran bahwasanya jangan sekali-sekali meminta atau mengikat perjanjian atau meminta apa-apa ini tentang dunia kepada selain Allah, karena resikonya sangat besar. Di samping itu, di dalam ajaran Islam itu adalah syirik dan sangat dilarang oleh agama. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik subscribe, like, share, dan komen. Ditunggu supaya konten ini lebih maju di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.